Kejutan kecil terjadi di pertandingan terakhir fase grup Piala Dunia 2025 ketika Jerman dikalahkan Ekuador dalam pertandingan terakhir di fase grup di grup E, di mana Jerman harus mengakui keunggulan tim asal Amerika Latin itu dengan skor 1-2. Kekalahan dari Ekuador menghentikan laju kemenangan Jerman yang dalam 11 laga sebelumnya sejak tahun 2025 sampai 2026 ini selalu menang. Jerman akhirnya dikalahkan oleh Ekuador, tim yang sebetulnya sempat diperkirakan akan tersingkir karena bertemu Jerman di laga terakhir. Tapi ternyata Ekuador mampu membuat kejutan dan mengalahkan Jerman. Memang tidak mengubah situasi karena Jerman tetap lolos ke fase gugur. Jerman juga bahkan tetap dipastikan menjadi juara grup E karena mereka unggul dari Pantai Gading dalam head to head karena sebelumnya Jerman mengalahkan Pantai Gading di pertandingan fase grup. Namun satu hal yang tidak bisa dipatahkan adalah fakta bahwa kekalahan ini membuat rekor kemenangan Jerman terhenti. 11 pertandingan beruntun menang akhirnya terhenti. Dan lebih mengkhawatirkan lagi, orang jadi bertanya-tanya apakah Jerman masih cukup siap untuk menghadapi pertandingan fase gugur dengan permainan seperti yang ditunjukkan di laga terakhir melawan Ekuador. Memang menarik bahwa di pertandingan terakhir melawan Ekuador, Jerman tidak banyak melakukan perubahan. Ini hal yang agak mengejutkan, karena sebetulnya pertandingan terakhir ini bagi Jerman sudah tidak lagi mempengaruhi posisi mereka, dan tidak lagi menghalangi jalan mereka untuk menuju ke fase gugur. Tapi Coach Nagelsmann hampir menurunkan semua pemain yang sudah diturunkan dalam 2 laga sebelumnya. Kecuali beberapa posisi, misalnya posisi bek kiri karena Brown tidak bisa main, dimainkan David Raum, yang hari ini juga tidak bermain sebagus yang diharapkan. Beberapa pemain yang sebetulnya cukup bagus di beberapa pertandingan sebelumnya tidak diberi kesempatan bermain sebagai starter, seperti Undav, Goretzka, dan beberapa nama lain. Ini memang mengagetkan, sepertinya Coach Nagelsmann terlalu fokus ingin mempertahankan ritme permainan, karena memang mungkin berpikir bahwa di fase gugur mereka tidak punya banyak waktu lagi, jadi harus memaintain performa yang sudah ada. Tapi akibatnya terlihat bahwa di pertandingan melawan Ekuador, sebagian pemain Jerman terlihat tidak bermain di level terbaiknya. Bahkan ada kesan bahwa sebagian pemain mengalami kelelahan karena selalu bermain dalam 2 laga sebelumnya dan kali ini bermain lagi. Di posisi bek kiri, David Raum tidak tampil sebagus yang diharapkan. Kemudian duet bek tengah yang diharapkan lebih solid, Jonathan Tah, yang kali ini bersama Rudiger menjadi tembok pertahanan, juga berkali-kali dapat diekspos oleh kecepatan para pemain lawan. 2 pemain ini seringkali tidak bisa saling menutup ketika salah satu di antaranya berhasil dilewati oleh lawan. Ini juga PR yang harus dipikirkan oleh Coach Nagelsmann di fase gugur nanti. Lini tengah juga hari ini tidak bermain sesolid yang biasanya ya. Terutama lini tengah di mana ada 3 pemain yang bermain di belakang striker. Hari ini kita melihat Wirtz bermain di kiri, kemudian ada Musiala di sana. Tapi pergerakan 2 pemain yang sebetulnya sudah cukup bagus ini memang masih kesulitan membongkar ketatnya pertahanan Ekuador yang bertahan dengan resiliensi yang tinggi. Mereka bermain solid, disiplin, tidak memberi ruang. Dan ketika para pemain Jerman tidak mendapatkan ruang untuk menembus, mereka juga tidak punya banyak opsi untuk memanfaatkan second line dari lini tengah. Ini PR yang saya pikir harus betul-betul dipikirkan oleh Coach Nagelsmann, karena di laga fase gugur nanti tidak mustahil mereka akan berhadapan dengan lawan yang setipe atau bahkan lebih kuat dibanding Ekuador. Kalau melihat bagan, Jerman kan bisa jadi bertemu dengan peringkat ketiga grup A mungkin ya. Di situ ada Korea Selatan yang memastikan diri sebagai peringkat ketiga di grup A. Korea Selatan juga memiliki karakter bermain cepat sama seperti Ekuador, resiliensi pertahanan juga kurang lebih sama, dan ini menjadi tantangan bagi para pemain Jerman. Tapi tidak mustahil juga memang bertemu dengan lawan yang lain ya, karena Korea Selatan hanya punya poin 3, belum aman untuk menjadi peringkat ketiga. Terlepas dari siapapun lawannya di fase gugur nanti, satu hal yang pasti harus dibenahi oleh Coach Nagelsmann adalah bagaimana memanfaatkan kualitas, karena sebetulnya pemain-pemain Jerman yang bermain di belakang striker itu kualitasnya cukup bagus. Kayak Havertz memang bukan tipikal striker murni ya, tapi dengan adanya Wirtz di kiri, kemudian ada Musiala, kemudian juga di tengah mereka juga masih punya pemain-pemain yang lain, termasuk ada Leroy Sané yang bisa bermain di sayap kanan, menggeser Musiala bermain lebih ke tengah. Itu sebetulnya opsi-opsi yang cukup banyak dimiliki oleh Coach Nagelsmann. Entah bermain dengan 4-2-3-1, entah bermain dengan 4-3-3. Materi yang dipunyai oleh Jerman sebetulnya memungkinkan. Mereka juga bahkan bisa berubah formasi menjadi 3-4-3 atau 3-4-2-1. Ini formasi yang mungkin dilakukan oleh Coach Nagelsmann karena pilihannya banyak sekali. Materi pemainnya memungkinkan. Yang harus dilakukan oleh Coach Nagelsmann adalah keberanian untuk mencoba memberikan kesempatan kepada pemain-pemain lain ya. Seperti di laga
Kemarin Kai Havertz tidak terlalu efektif, tapi terlambat dilakukan pergantian. Goretzka juga tidak punya banyak kesempatan untuk membuktikan kualitasnya. Ini hal-hal yang menurut saya harus diperbaiki oleh Coach Nagelsmann, terutama ketika menghadapi lawan-lawan yang cenderung bermain menunggu dan kemudian memanfaatkan kecepatan dalam counter attack. Lini pertahanan entah itu diisi oleh Nico yang kabarnya masih cukup kurang begitu fit kondisinya, Nico Schlotterbeck, atau diisi oleh Jonathan Tah, atau diisi oleh Rudiger, harus lebih sigap, harus lebih siap menghadapi serangan balik. Karena itu peran dua back di kiri, entah itu Brown atau atau David Raum, di kanan biasanya Kimmich, itu harus lebih siap untuk mengcover kemungkinan serangan balik cepat lawan yang biasanya menggunakan lebar lapangan. Jadi Kimmich di kanan, Raum di kiri itu harus lebih siap untuk mengcover supaya tidak terlalu mudah serangan lawan itu mengekspos duet back tengah Jerman yang di Piala Dunia kali ini sepertinya belum menemukan chemistry yang kuat. Jerman harus waspada kalau masih ingin lolos ke fase akhir Piala Dunia 2026.